Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas topik agar hidup lebih bermakna. Maksud dari pembahasan ini yaitu agar kita mulai menata kembali keseharian kita agar lebih bermakna di dunia, terlebih lagi di akhirat. Sehingga kita bisa lebih mengoptimalkan sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa hidup, bisa bernafas, bisa berzikir, bisa baca Al-Quran. Namun waktu kita tidak tahu sampai kapannya. Yang jelas dengan bertambahnya hari maka kesempatan kita untuk mengumpulkan amal soleh semakin sedikit. Sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ya bena Adam innama anta ayyam fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka wa idza dhahaba ba'duka yushik an yadhhab kulluk. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika telah pergi sebagian hari darimu, maka sungguhnya telah pergi sebagian dari dirimu. Dan kalau sebagian dari dirimu sudah pergi, dikhawatirkan engkau semuanya akan sirna. Jadi tidak ada hari yang terlewatkan dari kita kecuali umur kita semakin berkurang. Ya. Titik pertemuan kita kepada Allah semakin dekat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kalian sedang beraktivitas, berusaha menuju Rabb kalian, famulaqih, dan intinya kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nadimtu." Ya, aku tidak pernah menyesal, ya. Nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuhu, ya, walam yazdad fihi amali atau kama qala. Beliau berkata, aku tidak pernah menyesal seperti penyesalanku di mana hari lewat, matahari terbenam tapi amalanku tidak bertambah. Ini suatu pernyataan yang dikeluarkan Ibnu Mas'ud sebagai nasihat bagi kita semua. Seharusnya dengan bertambah usia, ya, umur kita semakin berkurang. Usia kita bertambah, ya. 40, 45, 50, ya. Berarti semakin berkurang umur kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud berkata, aku tidak pernah menyesal sebagaimana penyesalanku hari aku lewati, yaitu umurku semakin berkurang, ya. Naqasa fihi ajali au umri walam yazdad fihi amali. Umurku berkurang tetapi amalku tidak bertambah. Ini nasihat bagi kita semua untuk evaluasi diri. Jangan kita begini-begini terus dalam kehidupan. Alhamdulillah ada di antara antum yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, amal solehnya, tapi jangan pernah puas. Kita berusaha lebih daripada yang sekarang. Dan di antara kita ada yang masih taksir, masih kurang, masih banyak melakukan kesalahan, masih banyak terjerumus dalam dosa. Sudah saatnya kita berubah agar hidup kita lebih bermakna, agar kita lebih bahagia di dunia sebelum berbahagia di akhirat kelak. Saya sering sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, semua akan menyesal. Allah berfirman, "Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra." Ketika hari kiamat dihadirkanlah neraka jahanam. Ketika neraka jahanam telah dihadirkan, yauma idzi yatadzakkarul insan, maka semua manusia akan sadar, akan ingat. Wa anna lahu dzikra, dan penyesalan tiada guna di saat tersebut. Ya, maka setiap manusia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia akan berkata, seandainya dahulu di dunia saya melakukan amal soleh untuk kehidupanku di akhirat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, semuanya menyesal. Orang kafir jelas menyesal. Orang musyrikin, pelaku maksiat jelas menyesal. Orang beriman juga menyesal. Kenapa amal soleh dia dulu kurang? Kenapa dulu salat malamnya sebentar? Kenapa sedekahnya cuma sedikit? Kenapa baktinya kepada orang tua masih tanggung-tanggung? Kenapa berbuat baik kepada kerabat masih pelit?
dia akan menyesal. Kenapa baca Qurannya cuma sedikit? Dia itu dalam kebaikan pun dia menyesal. Maka kita berusaha mengurangi penyesalan tersebut dengan memperbaiki kualitas kehidupan kita agar hidup kita lebih bermakna. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin. Tentu poinnya sangat banyak. Saya pernah ngisi kajian ini 3 kajian. Judulnya agar hidup lebih bermakna. Antum bisa lihat di YouTube. Saya kumpulkan ada 35 poin. 35 poin tapi nanti sampai subuh ya jadi. Jadi kita sekedarnya sekedar untuk ingatkan diri saya pribadi. Karena saya sering juga dengar ceramah saya sendiri untuk nasihat saya pribadi. Karena iman naik turun. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intisari agar kehidupan kita bisa bermakna adalah pertama, memiliki modal untuk memaknakan hidup ini, yaitu memiliki modal utama adalah waktu luang. Kita harus punya waktu luang karena dengan waktu tersebut kita bisa beramal soleh. Kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa beraktivitas. Pertama, kita harus punya waktu. Yang kedua, mengoptimalkan amal soleh. Apa yang bisa kita lakukan? Prioritas apa yang harus kita dahulukan? Sehingga dengan mengumpulkan 2 ini, punya modal waktu dan mengoptimalkan, memprioritaskan amal soleh mana yang lebih utama, maka kita bisa lebih bermakna. Dan dalil akan kedua ini sangat banyak. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pentingnya waktu ya. Allah telah bersumpah dalam Al-Qur'an tentang waktu banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr," demi masa. Ada yang menafsirkan demi asar. Wal duha, demi waktu duha. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang hari. Wal layalin 'ashr, demi 10 malam terakhir bulan Ramadan, atau ada yang menafsirkan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal fajr, demi fajar. Ya. Sebagian ulama menafsirkan Allah berfirman atau bersumpah dengan waktu-waktu tersebut karena agungnya waktu, dan di balik waktu tersebut bisa dioptimalkan untuk beramal soleh. Itu sebenarnya mengatakan Allah tidak bersumpah dengan wal asr, demi asar, kecuali karena di situ ada salat asar. Allah tidak bersumpah dengan wal duha karena di situ ada salat apa? Duha. Allah tidak berfirman dengan bersumpah dengan wal fajar, demi fajar, karena di situ ada salat apa? Subuh. Yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah sumpah-sumpah Allah terkait dengan waktu, maka waktu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan benar kalau orang duniawi berkata time is money, bahwasanya waktu adalah uang, adapun orang Islam berkata al-waqtu agla minadz dzahab, waktu lebih berharga daripada emas. Benar, kalau emas hilang kita bisa cari lagi, tapi kalau waktu sudah pergi tidak bisa bakalan kembali lagi. Maka telah datang banyak dalil menyuruh kita untuk benar-benar menghargai waktu kita. Sungguhnya bentuk menghargai waktu adalah menghargai umur. Kita jangan ditipu oleh banyak orang yang ingin membuat kita buang umur kita sia-sia. Sehingga umur kita tidak ada nilainya. Orang yang berakal adalah orang yang menghargai dirinya. Menghargai dirinya dengan menghargai umurnya. Menghargai umurnya dengan menghargai waktunya. Jadi itu sifat orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mereka khusyuk dalam salat mereka, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Sia-sia, enggak ada faedahnya, buang-buang umur, buang-buang hari, buang-buang jam, buang-buang menit, ya berpaling. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat ibadur rahman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka kebetulan terjebak harus melewati perbuatan sia-sia, maka mereka lewati dengan elegan, tidak nongkrong, tidak komentar, mereka lewati begitu saja. Karena terkadang kita tidak bisa menghindar dari perbuatan sia-sia lewat depan kita. Mau diapain, Bang? Bagaimana menyikapinya? Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau lewat depannya lewat. Ini perkara sia-sia, bukan maksiat, apalagi kalau maksiat. Bukan lagi lewat ada dangdutan kemudian malah nongkrong, kepala ikut goyang, jangan. Lewat aja. Jangan noleh, enggak usah komentar, lewat. Jangankan perkara maksiat, perkara sia-sia dia tidak mau. Ini poin ini saja kita sudah mengetahui kualitas diri kita, betapa sering di dunia maya perkara sia-sia lewat kita klik, iya enggak? Banyak atau enggak? Yang ternyata umur kita buang di situ, lihat berita 15 menit, komentar debat orang berkelahi di situ, entah
ujungnya kayak apa nggak ngerti, 15 menit, setengah jam lewat, itu namanya kita buang umur. Karena kita tahu umur kita masih panjang. Buang. Belum maksiat. Klik film Korea, waduh, lebih parah lagi. Ibu-ibu, film Korea maksiat atau tidak? Ibu-ibu, film Korea, film maksiat atau tidak? Bapak-bapak, film Korea maksiat atau tidak? Maksiat. Kenapa maksiat? Ada aurat yang terbuka, ya enggak? Ada cewek-cewek lebih cantik daripada istri bapak-bapak di situ. Maksiat. Klik nonton. Ini menunjukkan bagaimana kualitas kita yang tidak menghargai diri sendiri, tidak menghargai umur sendiri. Bagaimana mau menjadikan hidup kita lebih bermakna sementara kita tidak menghargai umur kita. Mengharap orang hargai kita, kita sendiri tidak menghargai umur kita. Maka sifat orang beriman adalah tidak buang umurnya pada perkara yang sia-sia. Ada perkara sia-sia maka dia tinggalkan. Nah, ini satu poin ini aja, kalau kita bisa berhasil, betapa banyak kita punya waktu untuk bisa beramal saleh. Tapi terkait dengan hal ini, ada beberapa bentuk kiat agar kita bisa menjadikan hidup kita bermakna terkait dengan poin ini, menghargai umur. Pertama, misalnya, Rasulullah SAW melarang kita untuk kepo pada perkara yang bukan urusan kita. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan yang bukan urusannya. Perhatikan sini, Rasulullah SAW mengkaitkan keindahan Islam seseorang, yaitu tidak ingin tahu, tidak ingin kepo dengan apa yang bukan apa urusannya. Karena kalau seorang menjalankan hadis Nabi ini, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan yang bukan urusannya, ketika semua yang bukan urusannya dia tinggalkan, maka dia akan fokus kepada yang merupakan urusannya. Kalau dia sudah fokus dengan apa yang merupakan urusannya, maka hidupnya menjadi bermakna. Entah urusan terkait dengan keluarganya, tentang anaknya, tentang istrinya, tentang pekerjaannya, tentang ayah ibunya, tentang kakak adiknya, masih banyak yang yaknina, yang merupakan urusan kita masih banyak. Namun kenapa kita tidak sempat untuk mengurusi urusan kita? Karena kita sering kepo dengan yang bukan urusan kita. Sekarang banyak di berita. Ada artis dicerai, kita pingin tahu. Klik. Kenapa sih dicerai? Kamu tahu buat apa? Kecuali kalau kau mau nikahi, tidak apa-apa. Kalau dia aja lihat kamu mau muntah, duit nggak ada. Terus ngapain cari tahu urusan dia? Bukan urusanmu. Kalau kau memang kau mau nikahi, urusanmu silakan. Kalau enggak, ngapain? Terus sidang harta gono gini, ikut terus beritanya. Habis waktu. Belum maksiat, lihat asir tersebut tidak pakai jilbab. Subhanallah, kita terjebak ya, terjebak. Lihat ada berita sekarang lagi rame, pejabat dituduh berzina seorang wanita. Wanita tuh ngaku berzina. Kemudian semua orang ingin lihat wajah pezina tersebut. Iya enggak? Ingin lihat wajah pezina tersebut. Dahulu Juraij, ketika ibunya marah, dia berdoa kepada Allah, Allahumma la tumitu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Kata ibunya Juraij, ya Allah, jangan kau wafatkan putraku Juraij sampai kau buat dia bisa melihat wajah pezina. Karena Juraij menundukkan pandangannya. Tidak mau melihat wajah wanita, apalagi wajah wanita pezina. Dan bagi mereka dahulu melihat wajah wanita pezina adalah kehinaan. Makanya ibunya marah, ibunya ingin Juraij meninggal sebelum meninggal lihat wajah pezina. Nah, akhirnya dikabulkannya doanya ibunya tersebut. Sekarang wajah pezina yang aku berzina tidak punya rasa malu, kemudian tampil di medsos dan kita lihat dengan malah kita nilai, oh kurang cantik ternyata. Ini contoh kita terjebak pada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Dia buang umur kita. Seandainya kita mengamalkan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara keelokan Islam seorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya, maka hidup kita akan lebih bermakna. Baik, ini hal di antara kiat agar kita bisa menjadikan hidup kita lebih bermakna. Baik. Hal-hal yang lain, kiat-kiat yang lain, agar kita benar-benar bisa mengoptimalkan. Sekarang kita bagaimana cara mengoptimalkan umur kita yang sedikit ini.
Sehingga semuanya bisa jadi modal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bertemu dengan Allah dengan amal yang terbaik. Kita ingin bertemu dengan Allah di hari yang terbaik. Makanya di antara doa para imam mereka mengatakan Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah amalan terbaik kami adalah amalan di akhirnya. Wa khairu a'marina awakhiraha, dan jadikanlah umur kita yang terbaik umur yang paling terakhir. Jadi menuju semakin baik, hidup semakin berkualitas. Waj'al khairu ayyamina yauman nalqaq, dan jadikanlah hari terbaik kami hari bertemu dengan Engkau ya Allah. Ini doa di antara doa yang sering saya dengar di Masjid Nabawi. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimaha waj'al khairu a'marina akhiraha waj'al khairu ayyamina yauman nalqaq. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami adalah amal yang paling terakhir. Jadi kualitas semakin naik. Jadikanlah umur kami yang terbaik umur paling terakhir. Semakin mau meninggal semakin berkualitas, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah hari ketika wafat, ketika bertemu dengan Engkau ya Rabb. Oleh karenanya kita bagaimana bisa optimal umur kita yang sedikit ini sehingga kita punya banyak amal untuk bertemu dengan Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, "Al-yauma amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal." Sekarang silakan beramal, tidak ada yang menghisab engkau. Begitu kau meninggal, tidak ada bisa amal lagi. Yang ada cuma apa? Hisab. Sekarang kita masih bisa beramal, masih bisa mewujudkan keinginan cita-cita kita. Di antara kita ada yang bercita-cita ingin hafal juz amma. Masih bisa enggak? Masih bisa enggak? Enggak usah muluk-muluk hafal Quran. Tajwid aja masih belepotan. Sekarang yang logis, ya, yang mungkin cita-cita ingin hafal juz amma, masih mungkin enggak diwujudkan? Coba saya ingin angkat tangan. Siapa yang ingin hafal juz amma? Angkat tangan cepat. Mau cita-cita aja enggak berani. Coba, siapa yang bercita-cita hafal juz amma? Ya bismillah, angkat tangan. Takut. Harus punya cita-cita yang tinggi. Masih bisa. Seorang cita-cita pingin bangun masjid, masih bisa. Mungkin masih bisa. Masih bisa. Seorang cita-cita pingin hafal Quran 30 juz, masih bisa. Dia masih hidup, dia masih bisa mewujudkan. Kalau udah meninggal selesai, nggak bisa. Kalau dibuat tanah mau cita-cita apa? Nggak ada. Harta jadi warisan. Bukan kalau ada anak kita beramal ya buat anak kita, bukan buat kita. Kalau dibuat maksiat ya repot. Oleh karena yang masih ada umur, kita berusaha optimal. Taib. Di antara mengoptimalkan kegiatan kita sehari-hari, ya ikhwan, di antaranya yang pertama adalah meniatkan segala aktivitas duniawi dengan niat akhirat. Ini penting. Ini penting. Bagaimana setiap aktivitas duniawi kita bernilai pahala. Karena kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, aktivitas ukhrawi yang niatnya akhirat cuma sedikit, cuma sholat ke masjid, baca Quran cuma sebentar, bolak-balik ke masjid, ya. Cuma sedikit, sisanya kita duniawi, jualan kayak nyeles kayak ya. Cari makan kayak ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, urusan ke sana, urusan ke sini, ke kantor, kerja, bolak-balik, naik kendaraan, kebanyakan duniawi. Sementara kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Kata Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tujuan kita hidup, setiap nafas yang keluar dari kita harusnya untuk ibadah kepada Allah. Harusnya demikian. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini? Bahwasanya seluruh hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain kecuali perkara-perkara duniawi kita niatkan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat. Kita niatkan untuk akhirat. Kalau kita niatkan untuk akhirat, maka berpahala. Dalilnya banyak. Tapi kalau kita tidak niatkan untuk akhirat, hanya duniawi. Tidak halal, tidak haram, ya perkara mubah, tidak ada pahala. Dan kaidah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung apa? Niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk akhirat dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali kalau diniatkan ihtisab karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diniatkan hanya sekedar duniawi. Contoh, seorang berniat duniawi untuk akhirat. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tentang perkara duniawi yang sangat-sangat duniawi. Yaitu ketika seorang lelaki berhubungan dengan istrinya, berhubungan intim. Hendaknya ketika dia berhubungan intim,
dia niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai perkara demikian Allah ajarkan untuk niat karena Allah. Allah berfirman, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu." Kata Allah Subhanahu wa taala, istri-istri kalian adalah sawaladang bagi kalian, itu datangi istri-istri kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, gaulilah istri kalian kapan saja kalian mau, dengan cara apa sih yang kalian mau. Silakan, itu datangi istri-istri. Kemudian kata Allah setelah itu, wa qaddimu li anfusikum, persembahkanlah untuk diri kalian pahala. Taib. Baca perkataan ahli tafsir. Mereka bahas pahala apa yang bisa didapatkan di balik ini menggauli istri. Mereka bahas ternyata ketika menggauli istri ada pahala. Bagaimana caranya? Dengan niat, masalah niat. Jika seorang menggauli istrinya niatnya untuk menundukkan pandangannya agar tidak melihat yang haram, dapat pahala. Jika dia menggauli istrinya dengan niat untuk meletakkan syahwatnya di tempat yang halal, tidak dia tempatkan di tempat yang haram, maka dia dapat pahala. Jika dia menggauli istrinya dengan niat untuk menundukkan pandangan istrinya, untuk menyenangkan istrinya, maka dia dapat pahala. Jika dia niat menggauli istrinya untuk menambah cinta kasih antara dia dengan istrinya, dan itu tuntutan pernikahan, maka dia dapat pahala. Jika dia gauli istrinya agar punya anak soleh, maka dia mendapatkan apa? Pahala. Ternyata menggauli istri saja perkara duniawi, kalau niat karena Allah dapat pahala. Bahkan banyak niat yang dia pasang di situ. Dapat pahala. Makanya Rasulullah SAW kuatkan hal ini. Kata Rasulullah SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah. Kalian menggauli istri kalian, kalian sedang bersedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayadha'u ahaduna syahwatahu fil halali walahu ajrun? Ya Rasulullah, seorang menggauli istrinya dapat pahala, meletakkan syahwatnya di tempat yang dapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana idza wada'u fil harami alaihi wizrun? Bukankah kalau dia meletakkan syahwatnya di tempat yang haram dia berzina, dapat dosa? Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Maka sebaliknya, kalau dia letakkan di tempat yang halal dia dapat apa? Pahala. Tapi harus ada niat. Kalau sekedar datang istri tanpa niat, non pahala. Non pahala. Ini perkara yang murni duniawi, tinggal pasang niat. Contoh lagi Rasulullah SAW sebutkan tentang menyuapi istri. Kata Nabi SAW, lasta tunfiku nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata allati taj'aluha fi fimratik. Tidaklah kau berinfak tabtaghi biha wajha Allah, engkau mencari wajah Allah, itu niatnya karena Allah. Infak apapun yang kau keluarkan, duit apapun yang kau keluarkan, kau mencari wajah Allah, maka kau dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Subhanallah. Seorang suami lagi nyuapin istri, niatnya karena Allah, dapat pahala. Padahal kata Nawawi rahimahullah, kata Ibnu Hajar, kondisi seorang sedang nyuapin istri itu benar-benar duniawi. Hampir tidak terbetik tentang akhirat lagi nyuapin istri. Kita kalau nyuapin istri lagi mesra atau tidak? Bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak. Kalau lagi nyuapin istri lagi mesra atau tidak? Mesra. Kapan terakhir nyuapin istri? Coba. 20 tahun yang lalu. Kapan terakhir nyuapin istri bapak-bapak? Pas masuk angin. Ketika masih bulan madu Ustaz, awal-awal nikah, nyuapin istri tiap hari. Sekarang bulan bawang sudah nggak ada lagi. Taib. Artinya seorang nyuapin istri lagi benar-benar duniawi, lagi mesra-mesranya. Ketika dia selipkan niatnya karena Allah, dapat pahala. Subhanallah. Jangan nyuapin, berhubungan pun dapat pahala. Nah ini penting. Kita niatkan segala aktivitas duniawi kita karena Allah. Mulai sekarang kita rubah. Kalau kita mau kerja, keluar naik motor, bismillah. Tinggal sebentar aja karena Allah. Bismillah. Saya cari nafkah buat apa? Anak istri. Saya jualan, kalau dapat untung saya mau kasih tetangga, saya mau kasih orang tua. Niatnya untuk menyenangkan orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mau belikan emas buat istri. Saya mau cicil. Bulan ini saya belikan anting sebelah kanan, besok anting sebelah kiri. Untuk menyenangkan istri karena Allah Subhanahu. Dapat pahala kalau sekedar nyenangin istri biar enggak diomelin, tidak dapat pahala. Kalau enggak ada karena Allahnya, enggak ada pahala. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Segala perkara sirna kecuali wajah Allah. Sebagian ahli tafsir menafsirkan illa ma urida bihi wajhullah, kecuali yang diinginkan karena Allah, yaitu yang ikhlas karena Allah. Semua yang tidak karena Allah sirna, tidak ada pahalanya.
Kullu syai'in halikun illa wajah. Semua yang dilakukan tidak karena Allah tidak ada sisanya. Tapi semua yang dikerjakan karena Allah akan ada sisanya di akhirat. Makanya Bapak kalau nyuapin karena Allah. Nanti pulang, Bu, mau saya suapin? Ayo. Lambini mana? Bismillah, karena Allah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Ketawa ketiwi dapat pahala. Senyum-senyum dapat sama istri dapat pahala. Bayangkan betapa indahnya Islam. Tapi di antara bentuk ini praktik dalam keseharian agar duniawi kita bernilai pahala adalah kita karena Allah. Jangan lupa kalau mau tidur karena Allah. Bagi orang yang biasa sholat malam, sering tidurnya karena Allah. Bagi orang yang terbiasa sholat malam, semua tidurnya bernilai. Saya tidur cepat supaya bisa bangun malam. Berarti dia tidur karena siapa? Karena Allah. Supaya saya bisa sholat malam. Tapi kalau dia tidur pingin nonton bola, nggak dapat pahala. Apa indah kita sholat malam. Kita bangun jam 3, jam setengah 4 misalnya sholat. Terus anak kita malam. Kira-kira punya pengaruh adalah di mereka. Pasti punya pengaruh. Istri kita terjaga. Abi manen. Malam insya Allah. Tidur lagi. Punya pengaruh enggak dalam hati istri kita? Punya pengaruh. Coba anak kita bangun malam terus bola anak kita bangun. Apa ini Abi gol-gol malam-malam? Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Asy'ari dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, kemudian mereka berpisah arah di Yaman, maka mereka jalan bareng. Terjadilah obrolan Bukhari. Abu Musa al-Asy'ari ngobrol sama Mu'adz bin Jabal. Quran luar biasa semangatnya Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Kata beliau baca Quran juga. Kata beliau, "Inilah ahtasibu." Ya, bila saya baca dan saya salat malam dan saya tidur. Saya salat malam dan saya tidur, kata Mu'adz bin Jabal. "Wa inilah ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Kata Mu'adz bin Jabal, sungguh saya berharap dapat pahala karena tidurku sebagaimana saya berharap dapat pahala karena salat malamku. Subhanallah, dia niatkan tidurnya karena Allah. Sekarang sudah berapa sering kita tidur enggak dapat pahala? Pernahkah terbetik sebelum kita tidur supaya bisa bangun subuh? Jarang. Tidur asal ngantuk tidur, apalagi sambil main HP. Tidur enggak ada niat sama sekali. Kalau niat bangun lanjutin WA. Niatnya segera bangun untuk lanjutin apa? WA. Tapi kalau dia niat, Allah Maha tahu isi hati kita. Wa alimun bidzati sudur. Allah tahu isi masih. Mau tidur niat supaya bisa bangun subuh. Mau tidur supaya bisa salat malam. Tidur kita 4 jam, 5 jam, ngorok dapat pahala. Ngelindur dapat pahala. Subhanallah. Ini di antara waktu. Sementara kita dalam keseharian kita tidur 8 jam. Kata dokter sehatnya berapa? 8 jam. 8 jam sepertiga umur. Kalau umur kita 60 kemudian kita tewas, kita sudah tidur 20 tahun. Kalau 20 tahun pergi sia-sia tidak ada pahala, rugi. Coba 20 tahun ini ternyata pahalanya semuanya. Kita ketemu Allah, ternyata tidur pun dapat pahala. Optimal hidup kita. Jadi di antara optimal, niatkan perkara duniawi karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara duniawi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah olahraga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh sehat enggak? Ya, karena di antara modal kita bisa beramal soleh dengan aktivitas prima, sehat. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghburun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Tidak digunakan optimal, tidak dimanfaatkan, disia-siakan adalah kesehatan dan waktu luang. Kita boleh olahraga. Supaya apa? Supaya sehat. Sehat kalau umroh, kuat jalan. Kalau ada bakti sosial, kuat kerja.
Kalau kerja bisa kuat ya. Bisa bangun sholat malam. Tapi kalau pegel ini sholat malam kan susah. Pengen tidur lagi. Kenapa? Lagi kolesterol naik. Lagi apa namanya? Asam urat lagi kambuh. Ya susah mau sholat malam. Tapi kalau sehat, sholat malam enak. Nah, kita niatkan olahraga, buang waktu enggak? Buang waktu. Tapi kalau kita karena olahraga, karena Allah Subhanahu wa taala, maka olahraga kita dapat pahala. Kita main tenis dapat pahala. Kita tenis meja dapat pahala. Kita main sepeda sama teman-teman, niatkan supaya sehat, supaya bisa beribadah, dapat pahala. Kita fitness, niat karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau enggak niat karena Allah, cuma senang-senang, tidak dapat pahala. Apalagi niatnya maksiat. Fitness, bikin body kekar, kemudian pakai baju ketat, pamer sama ibu-ibu. Pamer ibu-ibu. Masya Allah. Kalau sudah begitu, pinginnya bajunya ketat-ketat. Tujuannya coba baju ketat apa coba? Tanya. Yang pakai baju ketat tujuannya apa? Kok baju ketat apa? Karena Allah? Tanya sama yang pakai baju ketat. Karena Allah dia gitu. Untuk dia pamerkan hasil olahraganya. Ya kalau sama laki-laki oke lah. Tapi yang lihat kadang ibu-ibu, terkadang nenek-nenek juga lihat. Sehingga akhirnya olahraga dia tidak ada faedahnya. Dari sisi pahala nggak ada. Tapi kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Nabi SAW aja olahraga istrinya karena Allah, untuk menyenangkan istrinya karena Allah. Kata Aisyah radhiyallahu taala, aku bersafar bersama Nabi SAW. Di tengah perjalanan tiba-tiba Nabi berkata kepada para sahabat, taqaddamu, kalian pergi di luar depan. Setelah mereka sudah pergi, maka Rasulullah berkata, ya Aisyah, ta'ali usabiki, mari kita lomba lari. Rasulullah lari dengan Aisyah, subhanallah. Olahraga. Untuk menyenangkan apa? Istrinya. Bahkan kita juga bisa meniatkan refreshing karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang ibadah terus. Apa kata Ibnu Abbas kalau tidak salah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah makhafata sa'amah. Rasulullah SAW dulu wejangannya tidak setiap saat karena khawatir kami bosan. Maka Rasulullah sallallahu ada refreshing, ada jeda di antara nasihat satu dengan nasihat agar tidak bosan. Rasulullah pernah berkata kepada Hanzalah, walakin ya Hanzalah sa'atan. Wahai Hanzalah, ada waktu istirahat, ada waktu untuk kajian. Ketika kita ngajak anak istri, anak sudah pondok sekian bulan sampai pulang kita suruh murojaah lagi. Dia stres. Emang Abi juga dulu begini katanya? Enggak. Udah aja pulang, aja jalan-jalan supaya dia semangat lagi apa? Murojaah Quran, belajar agama lagi. Kita niatkan aja ajak dia jalan-jalan karena Allah. Duit kita keluar, dapat pahala. Harus karena Allah. Ini maksudnya di antara buat kita optimal umur kita. Niatkan semua kegiatan duniawi kita karena Allah. Antum, tahu-tahu kangen ketemu teman lama. Telepon, niatkan karena Allah untuk menyenangkan dia. Bosnya kita masih menyambung tali ukhuwah. Kabar ente gimana? Sekarang dia kerja apa sekarang? Istri sudah berapa sekarang? Salah. Gimana keluarga? Ngobrol ketawa ketiwi, niat karena menyenangkan hatinya. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata baik adalah apa? Sedekah. Nah, mulai sekarang harus kita hadirkan hal ini sehingga semua aktivitas kita semuanya bernilai pahala. Taib. Di antara kiat agar hidup kita lebih optimal, lebih bermakna. Berapa menit lagi azan? Masih lama ya? Azan subuh masih lama. Adalah kita berusaha zuhud dalam segala aktivitas kita. Zuhud. Apa itu zuhud? Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tarku ma la yanfa'uka fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat, itu namanya zuhud. Maka ini cara kita untuk mengkontrol segala kegiatan kita duniawi. Ada faedahnya enggak di akhirat? Kalau ada faedah, kita kerjakan. Kalau enggak ada, enggak usah kita kerjakan. Zuhud. Zuhud itu bukan berarti baju harus jelek-jelek, enggak. Ya. Bukan berarti harus kurus krempeng, enggak. Bukan berarti harus sepeda butut, enggak. Zuhud maknanya tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu tidak bermanfaat. Kalau kita butuh sesuatu yang misalnya laptop yang bagus untuk kegiatan akhirat, nggak ada masalah, beli yang bagus. Daripada yang murah kemudian ngadat terus, ya bikin buang-buang waktu.
Kalau kita butuh mobil yang bagus supaya safar kita nyaman, bisa sampai langsung bisa beraktivitas, silakan, gak ada masalah. Selama itu bermanfaat, lakukan. Selama tidak bermanfaat untuk akhirat, tinggalkan. Ini kita mengontrol diri kita. Nah sekarang, setiap aktivitas kita evaluasi kembali. Saya masuk di grup ini, ada nggak manfaat saya di akhirat? Kalau manfaat, lanjutkan. Nggak ada manfaat, pergi, left. Mulai satu-satu. Kita punya di laki-laki biasanya di HP-nya ada 20 grup. Grup ini, grup anu, grup ini, grup anu, grup ini. Yang paling ramai grup poligami. Padahal isinya penakut semua. Nggak ada faedahnya. Hanya cuma ketawa-ketiwi, nggak ada faedah, keluar. Ada faedahnya di akhirat nggak? Nggak ada, minta izin. Mohon maaf, saya ada kesibukan. Kemudian kita ketemu di surga kelak. Amin. Left. Kalau pingin waktu kita optimal. Punya grup dengan teman-teman lama, ternyata situ, wah kok ngobrol sama istri orang, istri teman, cewek lama, cinta lama bersemi kembali, kok waduh left aja, maksiat. Tinggalkan. Semua yang tidak ada faedahnya di akhirat tinggalkan. Mulai kita latihan seperti itu. Taib, saya mau beli motor 2 miliar harganya. Ada nggak faedah di akhirat nih motor 2 miliar? Gereng, pakai jaket keren. Ada faedahnya akhirat. Pikir aja sendiri. Ada faedah, siap dihisab. 2 miliar beli motor, beli. Saya dukung. Kalau ada faedahnya di akhirat. Kalau nggak ada, minggir. Boleh kita evaluasi. Jangan mikir apa kata orang. Mikir apa kata Allah tentang kita. Mulai sekarang kita evaluasi. Ibu-ibu mau beli, baju-baju mahal, baju sekian juta, tas sekian juta, mikir ada faedah nggak ya? Saya keluarin duit sekian juta beli ini. Ada faedahnya beli, nggak ada faedahnya ngapain beli? Ada seorang ibu tanya saya di Jakarta, Ustadz bolehkah? Saya sudah sedekah, sudah zakat, saya sudah haji, sudah umroh, semua kebaikan sudah saya lakukan. Boleh nggak saya beli tas harganya 600 juta? Itu tas luar biasa, mungkin bisa nyimpan mobil dalam situ. 600 juta. Taib, ada nggak faedahnya kalau dihisap, siap nggak dihisap di akhirat? Ternyata ketika saya waktu qadarullah pergi ke Paris, ada orang jual tas 1,5 miliar, lebih bahlul daripada yang tadi. Tas 1,5 miliar. Adakah yang beli? Banyak, ngantri orang beli. Subhanallah. Siapkah? Apakah kita keluarkan uang pada hal tersebut? Ada faedahnya di akhirat? Kalau ada, keluarin aja, nggak ada masalah. Kalau nggak ada, siap dihisap. Ini untuk kita mengontrol diri. Pernah istri saya minta belikan tas. Belikan tas. Tas mana ini? Harganya cukup. Lumayan. Saya bilang, Umi siap dihisap? Abi itu. Kalau nggak mau beli, bilang aja. Tapi kalau dia bilang, siap, repot juga. Kalau siap saya nggak siap bilang. Kalau siap saya nggak siap, duitnya dari saya masalahnya. Habis waktu ya. Qadarullah ya. Sampai di sini saja. Intinya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai evaluasi diri kita agar hidup kita lebih bermakna. Hati-hati umur jangan dibuang sembarangan. Niatkan seluruh perkara duniawi karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bermanfaat kita tinggalkan. Mulai kita menata diri. Kita masih banyak melihat yang tidak manfaat, dengar yang tidak manfaat, kegiatan yang manfaat, buang umur, buang waktu, buang energi, buang pikiran. Tidak ada manfaatnya. Bahkan sebagian ulama mengharamkan main catur. Sebagian ulama, kenapa kata mereka? Karena catur itu membuang pikiran, tidak ada faedahnya. Berpikir keras, gimana caranya? Enggak ada faedahnya. Pikir keras ada faedahnya. Oke, ini pikir. Duduk 2 jam, 3 jam, 5 jam. Cuma tung tang. Mending kalau dia keluar kemudian jago strategi. Enggak juga. Emang ada ahli catur jago strategi? Ya, enggak juga. Terus apa faedahnya dia mengerahkan otak untuk berpikir? Sebagian ulama mengharamkan. Demikian saja kajian kita. Allah ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.